Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kajian Kamis malam di channel Geraha Mu'alaf yang kita tunggu-tunggu. Seperti biasa, nanti kita akan mendengarkan paparan dan kajian dari Bapak Menahem Ali sebagai narasumber yang sudah tidak asing lagi. Dan malam hari ini kita nanti akan ditemani oleh Ustadz Yudi ya. Nah, senang sekali nanti kita akan membahas bani terjemahan atau umat terjemahan ya, siapakah yang disebut dengan umat terjemahan atau bani terjemahan tersebut. Baik, nah namun sebelum saya menampilkan para narasumber, saya ingin mengingatkan kembali dan menghimbau untuk para pemirsa channel Geraha Mu'alaf yang ingin menyalurkan zakat, sedekah, infak, dan bahkan wakaf, dapat menyalurkan kepada rekening di Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 451 11 88 88 99 95 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Ya, wakaf yang tadi saya sebutkan adalah untuk pembebasan tanah di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, ya, seluas 6 hektar, yang mana akan dibangun pondok pesantren dan pusat pembinaan mu'alaf. Silahkan bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi dapat mengirimkan ke nomor rekening yang tadi saya sebut dan mengirimkan bukti transfer ke nomor 0812 3280 2080. Terima kasih atas segala partisipasi Anda, dan tidak berpanjang-panjang lagi, saya akan segera menampilkan para narasumber. Assalamualaikum Mas Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Apa kabar nih Pak Dondi? Alhamdulillah. Hujan Mas di sana Mas? Adem di sini, adem. Hujan. Ya, sambil nunggu Pak Ali nih, mungkin ada sedikit gangguan koneksi nih ya. Masya Allah, iya. Kita malam ini kedatangan Ustadz Yudi nih, calon guru saya nih ya. Masya Allah. Sering berguru jadinya nih. Saya berguru juga dengan Pak Dondi ini. Nah, tapi gini Mas Yudi, saya mau nanya nih Mas Yudi nih. Iya, iya. Itu ngomong-ngomong cara bikin jenggot seperti itu gimana itu Mas Yudi itu? Ini mah keturunan memang ada di. Aduh. Masya Allah, indah kayak jenggot ya. Saya ngiri nih kayaknya nih. Aduh. Pakai ini, pakai apa? Pakai minyak ini, wadoyok. Waduh, promosi dong jadinya dong. Oke, ini kita masih nunggu nih. Pak Ali kok belum muncul-muncul ya Pak Ali ya? Di sana Ali, tadi informasinya lagi hujan. Oh. Gangguan koneksi. Terus kalau hujan sinyalnya takut gitu ya? Deras banget kayaknya sampai hitam tuh. Oh iya ya, sampai nggak ada geledek ya? Nggak kelihatan. Mas Yudi, aduh alhamdulillah ya nih kita bisa tampil bareng nih. Saya menantikan Mas Yudi ini nanti untuk kita sama-sama bikin kajian ya. Insya Allah Pak Dondi. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik, ini Pak Alinya kelihatannya belum bisa tersambung dengan kita. Mungkin sambil menunggu Pak Ali, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, Mas Yudi ya, mengenai topik yang tadi kita mau bicarakan ya. Ini cukup greget ini. Ini topik yang kita mau angkat ini greget banget ini. Ya, jadi gini mungkin Mas Yudi ya, saya bisa ceritakan sedikit mengenai latar belakangnya, bahwa yang disebut dengan 3 agama samawi ya, Yudaisme, Kristen, dan Islam, itu kan masing-masing mempunyai yang disebut dengan kitab suci gitu kan ya. Yeah. Yudaisme kita tahu bahwa mereka mempunyai kitab suci yang disebut dengan Tanakh gitu ya. Yeah. Kristen mempunyai yang disebut dengan kitab suci itu adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru gitu ya. Perjanjian Lama itu diambil dari Tanakh yang kemudian diterjemahkan
ke bahasa Yunani, kemudian baru diterjemahkan ke bahasa Inggris, dan baru tersebar diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Nah, begitu juga dengan Islam. Islam kita juga mempunyai kitab suci, yaitu Quran, yang mana di dalam Quran selalu dicantumkan bahasa Arab gitu ya, Mas Yudi ya. Bahasa aslinya ya. Bahasa aslinya ya. Nah, kira-kira gitu. Ini kalau dari ketiga kitab suci yang tadi saya sebutkan, kira-kira ada nggak dari ketiga itu yang apa namanya, yang disebut itu sebagai kitab terjemahan gitu, ya? Kalau kita kan tahu nih, kalau tanah itu di mana-mana juga dicantumkan bahasa asli Ibraninya gitu kan? Oh, ini Pak Ali sudah masuk. Ini Pak Assalamualaikum Ali sudah masuk. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya sudah steril atau bagaimana? Sudah. Suaranya Sekarang terdengar sudah atau kelihatan. putus? Bagus Pak Ali. Sudah ya? Bagus Pak Ali. Ya. Ya. Tadi sepertinya koneksinya kurang bagus tadi. Oh ya, hujan deras ya Pak Ali ya? Iya. Oh, di daerahnya Pak Ali mungkin sinyalnya takut Pak kalau hujan Pak. Gini Ya, Pak ya. Ali, tadi saya sudah membuka acara kita, kajian kita, yaitu mengenai bani terjemahan atau umat terjemahan gitu Pak Ali ya. Nah, tadi sambil menunggu Pak Ali masuk, saya juga tadi sedikit ngobrol dengan Mas Yudi, bahwa yang disebut dengan tiga agama samawi gitu ya, Yudaisme, Kristen, dan Islam, masing-masing mempunyai yang disebut dengan kitab suci. Yudaisme dengan Tanakh, Kristen dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang disebut dengan Bible, kemudian Islam dengan Quran, begitu ya Pak ya. Nah, tadi saya mempertanyakan dari ketiga yang disebut kitab suci itu, manakah yang kira-kira disebut sebagai kitab terjemahan gitu. Nah, ini mungkin mumpung Pak Ali sudah masuk, kita langsung aja nih ya Pak Ali ya. Kan gini Pak Ali, ada anggapan atau tuduhan begitu ya Pak ya, bahwa yang disebut kitab terjemahan atau umat terjemahan itu malah sebenarnya Quran gitu. Itu sebenarnya diambil atau dituduhkan kepada surah Maryam ayat 30 gitu Pak Ali, bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam ayat itu dikatakan di dalam bahasa Arab begitu Pak. Nah, itu dianggap sebagai kalimat atau bahasa terjemahan begitu Pak Ali. Kira-kira dengan anggapan atau tuduhan seperti ini, Pak Ali ada sanggahan atau bantahan bagaimana kira-kira Pak Ali? Silakan Pak Ali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali pada malam hari ini. Kita akan berdiskusi sebagaimana yang tadi dinyatakan oleh Pak Dondi, dan kita ditemani juga Ustadz Yudi Al-Hadi dari Kalimantan Timur ya. Kalimantan Ingat Timur, saya Pak Ali. Kalimantan Timur. Oh betul ya. Kita akan mencoba untuk membahas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dondi. Ada tuduhan bahwa Islam itu sebagai sebuah komunitas keagamaan juga bisa disebut sebagai umat terjemahan. Kira-kira seperti itu pertanyaan dan sekaligus pernyataan beliau. Untuk lebih jelasnya, saya mencoba akan menyampaikan hal yang paling dasar dulu, bahwa agama samawi dalam konteks studi agama-agama itu merujuk pada tiga agama besar. Dan kita kenal itu semua. Pertama yakni agama Yahudi, kemudian agama Nasrani, dan ketiga agama Islam. Ketiga agama ini sama-sama mengacu pada iman Abraham atau iman Ibrahim. Itu sebabnya dalam kajian di kampus biasanya disebut sebagai Abrahamic faith. Maksudnya agama yang menyandarkan diri pada tokoh sentral yang bernama Abraham. Sehingga dalam
teks-teks Barat, terutama yang bahasa Inggris, menyebutnya Abrahamic faiths atau Abrahamic religions, agama-agama Ibrahimiyah. Saja ini harus kita sadari dan sekaligus kita pahami. Itu yang pertama. Yang kedua, agama-agama Ibrahimiyah ini yang disebut sebagai Abrahamic religions itu mendasarkan keagamaan pada kitab suci. Nah, persoalannya, kalau umat Yahudi menyebut kitab sucinya itu dengan sebutan Tanakh, singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah, Nevi'im, Ketuvim ini kalau sekarang mungkin kita sebut dalam bahasa Eropa dengan sebutan Jewish Bible atau Rabbinic Bible. Jadi kalau disebut Rabbinic Bible, itulah kitab suci umat Yahudi yang disebut Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Dan bahasa aslinya itu ada, yakni bahasa Ibrani keseluruhannya. Hanya sebagian kecil saja, beberapa ayat yang ditulis dalam Daniel misalnya, itu dalam bahasa. Jadi mayoritas itu dalam konteks bahasa Ibrani. Kalau bicara mengenai Yahudi, ketika ditanya apa kitab sucinya, mereka sebut Tanakh. Apa bahasa asli kitab suci itu, mereka akan sebut bahasa Ibrani. Ketika ditanyakan apakah ada terjemahannya dalam bahasa lain, oh ada. Pertama, terjemahan dalam bahasa Aram disebut dengan sebutan Targum. Ada Targum Onkelos, ada Targum Yonatan. Kalau dalam bahasa Yunani disebutkan dengan istilah Septuaginta. Itu semua posisinya terjemahan kitab suci. Sementara yang kitab sucinya itu sendiri disebut dengan Teks Masyora. Jadi ada kitab suci, ada terjemahan kitab suci. Itu dalam konteks Yahudi. Lalu bagaimana dengan Islam? Islam 100% sama, sebagaimana pola keagamaan dalam tradisi Yahudi. Kalau ditanya, apa kitab suci umat Islam? Mereka akan jawab Al-Quran. Apa bahasa asli kitab sucinya? Mereka akan sebut bahasa aslinya bahasa Arab. Kemudian kalau misalnya ada Quran bahasa Ibrani, ada Quran bahasa Yunani, apakah itu kitab suci? Mereka akan sebut bukan, itu bukan kitab suci, tapi terjemahan kitab suci. Jadi pertama, antara Yahudi dan Islam ada kesejajaran, sama-sama memiliki bahasa asli kitab suci, dan itu diakui secara aklamasi. Dan mereka punya terjemahan kitab suci, sesuai dengan bahasa yang saya sebutkan tadi. Nah, yang paling akhir ketika kita bicara mengenai Nasrani, ini agak unik. Karena Nasrani ini selain berpatokan pada tanah itu sebenarnya perjanjian lama. Tapi perjanjian lama yang dijadikan acuan itu sebetulnya bukan versi Masora. Kalau versi Masora itu bahasa Ibrani. Tapi yang dijadikan acuan teks perjanjian lama atau the Old Testament itu sebetulnya Septuaginta. Kenapa yang menjadi acuan Septuaginta? Karena kedudukan Septuaginta dibanding teks Masora itu lebih tinggi teks Septuaginta bahasa Yunani dibanding teks Masora bahasa Ibrani. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya ambil contoh. Ketika kita bicara mengenai kutipan-kutipan perjanjian lama dalam PB atau perjanjian baru, semuanya itu mengutip dari teks Septuaginta, bukan mengutip dari teks Masora. Kalau mengutip dari teks Masora, kata per kata mesti persis seperti yang termaktub dalam tanahnya Yahudi. Kata per kata bahasa Ibrani. Ternyata tidak. Kalau kita lihat redaksional dari kutipan teks-teks PL, Perjanjian Lama, itu kata demi kata persis seperti yang termaktub dalam Septuaginta. Persis. Artinya apa? Berarti proses penjadian kitab Perjanjian Baru itu sangat begitu dominan mengacu pada Septuaginta bahasa Yunani. Artinya mengacu pada teks terjemahan kitab suci, bukan mengacu pada teks kitab suci. Nah, tadi saya kasih contoh misalnya silsilah yang termaktub dalam Lukas.
Silsilah yang termaktub dalam Lukas itu kalau tidak keliru termaktub dalam pasal yang ketiga. Tolong Pak Yudi Al-Hadi nanti bisa cek ya. Bahwa di dalam Iya, Pak. Lukas pasal yang ketiga itu ada nasab yang secara berurutan mulai dari Nuh atau Noah sampai kepada Isaac atau Ishak. Kalau kita lihat pada silsilah yang termaktub dalam Lukas, Ishak sampai kepada Noah atau Nuh itu ada 13 generasi. Kalau saya sebut dalam bahasa Ibraninya begini, tertulis di situ dalam versi Lukas, yakni Yitzhak ben Abraham, ben Terah, ben Nahor, ben Seruk, ben Reu, ben Pelek, ben Ever, ben Sela, ben Kenan, ben Arpaksad, ben Sem, ben Noah. Jadi kalau dihitung itu ada 13 generasi. Di situ ada kata kunci atau nama yang disebutkan di situ, yakni nama Kenan. Nama Kenan ini kalau kita lihat dalam versi Masora, yakni teks bahasa asli Ibrani, itu tidak ada. Tetapi ketika kita rujuk nama Kenan dalam teks Septuaginta, itu muncul di situ ada. Jadi teks Septuaginta muncul nama Kenan. Jadi kalau di total 13 generasi. Tapi kalau dalam teks Masora, itu hanya ada 12 generasi dari Noah sampai kepada Yitzhak. Minus Kenan. Kenan tidak ada. Jadi logikanya kalau kita bicara mengenai apa yang menjadi dasar rujukan Lukas, sebetulnya yang dijadikan dasar rujukan Lukas bukan teks kitab suci, tapi teks terjemah kitab suci. Yakni merujuk pada Septuaginta. Jadi sangat di situ kita bisa menjawab apa yang termaktub dalam Perjanjian Baru ketika bicara mengenai silsilah antara Nuh sampai Ishak itu ternyata total jumlah generasinya ada 13, berarti ini merujuk pada teks Septuaginta. Kalau ditanya, Septuaginta itu kitab suci atau terjemahan kitab suci? Jawabannya itu terjemahan kitab suci, bukan kitab suci itu sendiri. Kalau kitab suci itu sendiri, yakni teks Masora. Totalnya hanya 12 generasi. Sehingga teks yang termaktub dalam Lukas itu sebagai bukti bahwa Perjanjian Baru itu sangat tergantung pada teks terjemahan, bukan tergantung pada teks asli Ibrani. Ini satu contoh, Pak Dondi. Jadi kalau bicara PB itu seperti itu. Artinya kita bisa mendeteksi bahwa PB itu sangat begitu bergantung pada teks terjemahan kitab suci dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Kemudian selanjutnya ketika kita ditanya apakah Perjanjian Baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Aramaik atau dalam bahasa Ibrani. Ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada halayak umum, tidak ada titik temu. Kelompok Nestorian, Kristen Nestorian atau Ortodok Assyria mengklaim bahwa teks asli Perjanjian Baru itu tertulis dalam bahasa Aramaik. Sementara yang versi bahasa Ibrani atau bahasa Yunani Koine itu hanya terjemahan saja. Sebaliknya kalau kita berkomunikasi dengan Ortodok Syria atau Ortodok Koptik misalnya, ketika ditanya apakah Perjanjian Baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Aramaik, mereka menjawab bukan, aslinya ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Sementara Pesita Aramaik itu hanya merupakan terjemahan. Lain lagi kalau kita bertanya pada kelompok Kristen Mesianik misalnya, mereka tidak berkata bahwa teks PB itu bukan ditulis dalam bahasa Yunani Koine dan juga bukan dalam bahasa Aramaik, tapi aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Mereka berargumen bahwa Injil Matius pada awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani, meskipun
jejaknya sampai sekarang masih belum bisa ditemukan. Tapi itu disimpulkan bahwa aslinya PB, meskipun hanya diwakili oleh Injil Matius, ditulis dalam bahasa Ibrani. Sehingga mereka sangat begitu istilahnya kuat berargumen bahwa PB itu aslinya dalam bahasa Ibrani, bukan Yunani dan bukan Maj. Jadi bahasa Ibrani, PB maupun bahasa Yunani koya yang PB itu semuanya terjemahan. Kalau ini kita baca secara istilahnya keseluruhan, kita akan mendapatkan informasi kalau begitu tidak ada kesepakatan apa bahasa asli teks PB itu. Karena satu dengan yang lain tidak sepakat mengenai bahasa aslinya. Lain lagi dengan pertanyaan itu diajukan kepada Muslim. Semua sepakat bahwa teks sucinya ditulis dalam bahasa Arab. Lain lagi kalau kita bertanya kepada Yahudi, mereka sepakat bahwa teks aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Sementara Kristiani itu tidak ada titik temu. Ada yang mengatakan Yunani, ada yang mengatakan Ibrani, ada yang mengatakan Aramek. Sampai hari ini tidak selesai. Jadi ketika bicara bahasa asli kitab suci, PB, itu tidak selesai sampai hari ini. Apalagi terbukti bahwa Injil Lukas berkaitan dengan silsilah yang tadi saya sebut tadi itu sangat bergantung pada teks terjemahan, yakni teks Septuaginta. Nah, ketika ada pertanyaan bahwa Islam itu sebetulnya umat terjemahan, sepertinya ini ada benarnya, tapi juga tidak ada benarnya. Kalau yang dimaksud bahwa dialog nabi-nabi itu diterjemahkan ke dalam bahasa sesuai dengan kitab suci masing-masing, itu iya. Saya ambil contoh misalnya, saya baca di dalam surah Maryam, misalnya ya, surah yang ke-19 ayat yang ke-30. Ini bahasa asli kitab suci ya, bahasa asli kitab suci dalam bahasa Arab yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat 30 berbunyi begini. Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Jadi qala telah berkata telah berkata Maryam. Ini telah berkata Isa ibnu Maryam. Qala telah berkata Isa ibnu Maryam. Inni Abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ataniyal kitab. Aku telah dianugerahkan Alkitab. Ja'alani nabiyya. Aku telah dijadikan sebagai seorang nabi. Bahasa aslinya bahasa Arab. Pertanyaannya begini. Apakah ini ucapan asli dari Isa ibnu Maryam? Jawabannya bukan. Ini bukan ucapan asli Isa ibnu Maryam. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala menerjemahkan ucapan Isa ibnu Maryam dalam versi bahasa Arab. Siapa yang menerjemahkan? Tuhan sendiri. Tuhan Maha Hidup sebelum Isa ada, saat Isa ada, dan saat Isa tidak di tengah-tengah kita. Jadi dia maha hidup, sehingga bisa menerjemahkan secara persis apa yang dulu diucapkan oleh Isa ibnu Maryam dalam bahasa beliau waktu itu. Dan sekarang diwahyukan kepada Nabi yang terakhir dalam versi terjemahan bahasa Arab. Kalau dalam konteks ini, betul bahwa ini adalah terjemahan. Tapi pertanyaannya, siapa yang menerjemahkan? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tidak mungkin kita berpikir bahwa Isa berkata, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Tidak mungkin bicara dalam versi bahasa Arab. Karena Isa bukan orang Arab. Dia Bani Israel. Bukan Bani Ismail. Dan itu saya kira masuk akal. Jadi yang dimaksud terjemahan begini. Tapi apakah ini menunjukkan bahwa kitab suci adalah kitab terjemahan? Tentu saja tidak. Ini kitab suci bahasa Arab. Tetapi di dalamnya mengandung dialog antara banyak orang, banyak person, salah satunya berkaitan dengan Isa, diterjemahkan dalam versi bahasa Arab. Dialog Fir'aun dalam Quran juga versi bahasa Arab. Dialog antara setan dengan Adam versi bahasa Arab. Dialog antara Adam dengan iblis itu juga dalam versi bahasa Arab. Dialog antara Nuh dengan kaumnya dalam bahasa Arab. Tetapi semua itu aslinya bukan bahasa Arab. Tapi bilisani qaumih.
sesuai dengan bahasa kaumnya, tapi kemudian Allah menerjemahkan dalam versi bahasa Arab. Dari sinilah istilah terjemahan, tapi terjemahan Allah sendiri yang menerjemahkan. Apakah ini merupakan pola satu-satunya dalam Quran? Sebetulnya bukan hanya Quran. Torah juga sama. Torah itu dialog antara Musa dengan Tuhan dalam bahasa Ibrani. Dialog antara Fir'aun dengan Abraham dalam bahasa Ibrani. Dialog antara kaum Lut dengan kaumnya dalam bahasa Ibrani. Dialog antara Nuh dengan kaumnya dalam bahasa Ibrani. Dialog antara setan dengan Adam dalam bahasa Ibrani. Pertanyaannya, sebetulnya Adam itu bicara dalam bahasa Arab atau bahasa Ibrani? Sebetulnya Nuh itu bicara dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Ibrani? Sebetulnya Tuhan itu bicara dengan Nuh dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Ibrani? Jawabannya bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Tetapi ketika Torah diturunkan, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani karena Musa orang Ibrani. Ketika Quran diturunkan, dialog Nuh yang bukan bahasa Ibrani dan bukan bahasa Arab itu diterjemahkan dalam versi bahasa Arab karena Nabi Muhammad SAW orang Arab. Kalau dalam konteks ini, Quran maupun Torah itu terjemahan. Tapi siapa yang menerjemahkan? Tuhan sendiri yang menerjemahkan. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah Tuhan sendiri yang menerjemahkan? Jawabannya tidak. Bukan Tuhan sendiri yang menerjemahkan. Saya ambil contoh kasus misalnya. Tadi saya katakan bahwa di antara umat Kristiani masih berdebat mengenai bahasa asli kitab suci. Ya, saya ambil contoh. Mungkin Ustadz Yudi bisa membantu saya ya. Tolong dilihat Injil Markus misalnya ya. Pasal 1 ayat ke berapa ini? Ayat ke-11. Pasal 1 ayat yang ke-11. Tolong Ustadz Yudi bisa dibaca yang versi bahasa Indonesia aja dulu. Injil Markus. Markus ya. Pasal 1 ayat yang ke-11. Pasal 1 ayat ke-11. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya Pak ya. Ya. Di ayat ke-11 berbunyi, kemudian terdengarlah suara dari surga, engkaulah sang anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, sekarang kita mencoba membaca ini secara apa istilahnya hati-hati. Yang kita baca ini tadi yang kita dengar sekaligus itu bahasa Indonesia, ya. Yang dibaca oleh Ustadz Yudi Al-Hadi tadi itu memang termaktub dalam Injil Markus pasal pertama ayat 11. Tapi itu bukan teks asli. Itu adalah teks terjemahan bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau begitu, teks aslinya bahasanya apa? Ketika Tuhan bicara itu dalam bahasa apa? Nah, kalau kita kembalikan pada teks PB yang termaktub dalam bahasa Yunani Koine, itu ketika Tuhan bicara, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kalau versi teks PB Injil Markus yang berbahasa Yunani Koine tertulis, tu eihofuismo, engkaulah anakku. Ho agapetos yang aku kasihi. En soy ejakesa kepada aku berkenan. Jadi ini bahasa Yunani. Tapi ini diklaim sebagai teks asli. Tuhan bicara dalam bahasa Yunani. Tapi pertanyaannya, apakah klaim itu bisa dibetulkan? Bisa dibenarkan oleh kelompok yang lain? Tidak. Itu hanya terjemahan. Menurut teks Pesita bukan begitu bunyinya. Tuhan tidak bicara dalam bahasa Yunani, tapi Tuhan berbicara dalam bahasa Aramaik. Kalau bahasa Aramaiknya tertulis Adhuberi, engkaulah anakku, Habiza, yang aku kasihi, bah estevit, kepadamulah aku berkenan.
Jadi kalau begitu, aslinya Tuhan itu bicara dengan ungkapan Adhu beri haviva bah etsbebit atau tu ho huismo ho agapetos enso edikesa. Bahasa Yunani atau bahasa Aramaik Tuhan bicara. Problem. Tidak ada penjelasan. Karena satu dengan yang lain sama-sama mengklaim itu bukan bahasa asli Tuhan, tapi itu terjemahan dari bahasa Tuhan. Kemudian kalau kita lanjutkan misalnya ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14 misalnya. Setelah Nabi Yahya ditangkap, kebetulan saya pakai versi yang ini ya. Saya pakai versi yang ini, saya baca versi yang ini. Kelihatan Pak Dondi? Kelihatan, Pak. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, Nah, ya. saya pakai yang versi Kitab Suci Injil Isa Al-Masih yang diilhamkan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi namanya Isa Al-Masih Pak Dendi di sini, yang Bukan diilhamkan Yesus, kepada Pak. sahabat-sahabatnya, ya. Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta, ini LAI yang menerbitkan tahun 2000. Dan tertulis pada Injil Markus pasal pertama ayat yang ke-14, 15 berbunyi demikian. Setelah Nabi Yahya ditangkap, Isa pergi ke Galilea untuk mengabarkan Injil Allah. Sabdanya, waktunya sudah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Saya mengutip ayat yang ke-15. Sabdanya, waktunya sudah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Ini ucap Isa Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya, dalam bahasa apa dia bicara? Kalau Tuhan berbicara tadi, itu tidak ada kesepakatan. Apakah bahasa Yunani atau bahasa Aramaik. Sementara ayat 15 kita juga bertanya, dia bicara dalam bahasa Yunani atau bahasa Aramaik? Sampai sekarang tidak pernah selesai. Kalau Quran tadi, Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Diawali dengan inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, hamba Allah. Ataniyal kitab, aku telah dianugerahi Alkitab, yakni Injil. Kalau kita tanya, adakah referensi rujukan dia membawa Injil atau memberitakan Injil? Jawabannya ada. Ini ayatnya. Dia berkata, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Referensinya ada. Boleh dikasih lihat, Pak? Jadi sekali lagi, yang tadi ini. Bapak baca itu? Iya, iya. Nah, ini. itu namanya Isa Al-Masih ya, Pak ya? Bukan Yesus Kristus ya, Pak ya? Iya, betul ini. Iya. Namanya Isa Al-Masih. Itu LAI ya, Pak ya? Dan diilhamkan kepada sahabat-sahabatnya. Iya, bentar. Supaya kelihatan yang bawah. Kelihatan enggak? Agak buram, Pak. Nggak fokus kayaknya. Tapi kelihatan sih Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta tahun 2000. Jadi yang menerbitkan bukan perorangan ini. Ini lembaga resmi di Jakarta. Dan pusatnya di Jalan Salemba. Jadi disebutkan begini. Nah, masalahnya kita juga akan bertanya, apakah aslinya itu dalam bahasa Yunani dia berkata begitu, atau dalam bahasa Ibrani dia berkata begitu, atau dalam bahasa Aram dia berkata begitu. Bagaimana ketika Tuhan bicara dari surga, dia bicara dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Aramaik atau dalam bahasa Ibrani? Sampai sekarang nggak pernah selesai. Jadi kalau dirujuk berkaitan dengan Quran, sebetulnya apa yang dikatakan Quran surah 19 ayat 30, referensinya ada. Di mana itu referensinya? Ini sebagai bukti. Injil Markus pasal 1 ayat 15. Bahwa dia telah dianugerahi kitab dan dia telah memberitakan Injil. Kalau Quran dia dianugerahi Alkitab, sementara menurut Markus dia memberitakan Injil. Jadi sebetulnya tidak bertabrakan meskipun gaya bahasanya berbeda. Gaya bahasanya saja yang berbeda. Tapi referennya ada nggak? Ada. Mungkin Pak Dodi bertanya, kalau di dalam versi Quran,
ketika Isa berkata, Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, telah dianugerahkan kepadaku Alkitab. Ucapan asli Isa seperti ini ada nggak di dalam kitab bahasa aslinya? Kalau ditanya begitu gimana Pak Dendi? Ada nggak? Nggak ada. Ucapan Isa seperti itu, di mana referennya ada nggak? Bahasa aslinya ada nggak? Nggak ada, Pak. Kalau dijawab begitu, saya sepakat. Tidak ada, secara redaksional begitu tidak ada. Karena itu terjemahan. Iya. Karena itu terjemahan. Jadi itu terjemahan dari bahasa asli beliau yang diterjemahkan dalam versi bahasa Arab. Tetapi meskipun terjemahan, bisa cek bahwa memang dia telah menerima kitab dan dia memberitakan kitab itu, yakni Injil itu. Di mana referennya? Ada dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15. Bisa dilacak. Bisa dilacak. Meskipun ya redaksinya tidak sama persis, tapi substansinya sama. Jadi singkatnya begini, kalau dalam Quran dikatakan aku ini hamba Allah, telah dianugerahkan kepadaku Alkitab dan telah aku dijadikan sebagai seorang nabi. Jadi dia dianugerahi Alkitab. Nah, kemudian kalau kita cross check referennya, itu memang termaktub dalam Markus pasal 1 ayat 15. Dia memberitakan Injil itu. Dia berkata bertobatlah dan percaya pada Injil. Injil memang arti harfiahnya kabar baik. Jadi sebetulnya tidak ada pertentangan di situ. Justru saling menguatkan bahwa ada referensi yang dimaksud oleh Quran itu. Meskipun kita tidak bisa menjustifikasi apa bahasa aslinya, karena di antara Kristiani sendiri masih berdebat mengenai bahasa aslinya. Sebaliknya kita juga bertanya sekarang. Kita bertanya. Mungkin Pak Dendi bisa lihat Injil Matius ya. Injil Matius. Ya, Pak. Pasal kedua. Ya. Ayat yang ke... Apa ini? Pasal yang kedua, ayat yang terakhir pokoknya Pak Dendi. 13 ya. 23 ya Pak ya? 23, sorry. 23. Tolong dibaca Pak Dendi. Matius 2 ayat 23 Pak Ali ya? Ya, Pak, dibaca. Baik. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Itu Pak. Nah, pertanyaannya sekarang. Ini adalah ayat yang termaktub di dalam PB, Perjanjian Baru. Injil Matius, pasal 1 ayat 23. Pertanyaannya sekarang. Referensi ayat ini di mana di dalam PL? Nggak ada Pak. Ada enggak? Nggak ada Pak, saya udah cari Pak. Nggak ada. Nggak ada Pak. Kalau begitu referennya di mana ini? Terbukti nggak ada referennya? Tidak ada. Pertanyaan yang kedua, bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 35 ya. Ya, coba Ustadz Yudi, tolong bisa dibantu ya. Dibacakan. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. 20 ayat 35. Ayat 35. Dan ini kebetulan saya juga punya 20 ayat 35. Alkitab. Kitab suci Injil ini, Pak Ali. Dan ini iya, juga. Iya. Dan di sini juga. Itu terbitan Bandung. Dwi bahasa. Ya, terbitan benar. Bandung. Iya, ya. Bandung. Ya. Dan ini terbitan sama persis Bandung. Dengan punya Pak Ali. Di sini bukan Yesus Kristus disebutkan, tapi Isa. Kemudian Yohanes disebutkan di sini dengan Yahya. Iya, betul. Ya. Berarti tokohnya sama ya sebetulnya ini. Tokohnya sama. Tokohnya sama yang dimaksud. Jadi Yohanes itu ya Yahya. Ya. Yahya. Jadi kalau ada orang mengatakan Yahya dengan Yohanes itu beda, kemudian Isa Al-Masih dengan Yesus itu beda, berarti apa yang ditulis dan diterbitkan ini sama dengan tidak diakui kalau begitu. Padahal yang menerbitkan mereka sendiri, yang menerjemahkan mereka sendiri. Silakan Ustaz dibaca. Itu, Pak. Yang bilang begitu belum tahu ada buku itu, Pak. Ya. Oh gitu ya. Kurang jauh pikniknya itu, Pak. Kurang jauh. Kurang piknik, Pak, berarti, Pak. Kurang ayat berapa tadi ya? Iya, saya bacakan Kisah Para Rasul
pasal 20 ayat 35. Di sini tertulis, dalam segala hal aku sudah memberikan teladan kepadamu bagaimana seharusnya kamu bekerja, supaya dengan demikian kamu dapat menolong orang-orang yang lemah. Kita harus ingat akan apa yang disabdakan oleh Isa, junjungan kita yang ilahi. Ya. Ia bersabda, orang yang memberi lebih banyak berkahnya daripada orang yang menerima. Oke, sekarang perhatikan ayat itu baik-baik. Sabda Yesus seperti itu bunyinya, ya. Pertanyaannya, di mana ayat itu ditemukan? Ada nggak Nggak ada, dalam Pak. Injil Matius? Ada Tidak dalam ada. Injil Markus? Nggak ada, Ada Pak. nggak dalam Injil Lukas? Ada nggak dalam Injil Yohanes? Dalam Di gospel mana tidak ada. sabda Yesus yang berbunyi seperti ini? Referensinya ada di mana sekarang? Tidak ada, Pak. Kalau mereka menuntut, ya, mana bukti referensi bahwa Yesus pernah berkata, akulah hamba Allah, kepadaku diberikan Alkitab, dan aku dijadikan seorang nabi. Tolong tunjukkan di Injil mana ayat itu. Memang kita nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Kalau redaksinya seperti itu. Karena itu redaksi terjemahan. Tapi substansinya kita bisa temukan dalam Markus tadi, pasal 1 ayat 15. Sekarang kita balik bertanya, kalau ini sabda Yesus, mana referensi buktinya? Di Injil mana ini termaktub? Siapa yang bisa jawab? Saya masih menunggu jawaban sampai sekarang. Tidak pernah ada yang bisa jawab. Di Injil Apokrif saya nggak temukan. Di Injil kanonik saya juga nggak temukan. Sebetulnya kalau mau fair, pertanyaan itu bisa diajukan kepada kedua pihak. Tapi seringkali ketika kita ditanya seperti itu, kita tidak pernah bertanya balik. Kalau kita bertanya balik, justru kita bisa menjawabnya dan mereka tidak bisa menjawabnya. Referensinya itu tidak ada. Kalau itu betul-betul ucapan Yesus, maka seharusnya bisa ditemukan dalam Injil yang 4 itu, atau minimal dalam Injil Apokrif itu. Masalahnya kita nggak bisa temukan itu. Sampai sekarang saya masih mencari, Pak Dodi, di mana sabda itu termaktub. Ternyata tidak ada. Apalagi di Quran juga nggak termaktub itu. Di Quran nggak termaktub. Di Injil Apokrif juga tidak termaktub. Di Injil kanonik juga tidak termaktub. Saya tidak tahu termaktub di Injil mana. Tapi begini, Pak Ali. Yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya. Silakan gimana Pak Ustadz? Ya, begini Pak Ali, ini sebenarnya problem ini bukan ada di kita, tapi ada di mereka problem itu. Kan seperti itu ya Pak Ali ya? Ya. Problem itu justru ada di mereka, karena di mereka sendiri masih ada namanya perselisihan, di mana dengan Kristen Mesianik itu menganggap bahwa Alkitab mereka, kitab suci mereka itu berbahasa Ibrani, gitu kan? Karena beranggapan bahwa Yesua itu adalah orang Israel. Kemudian yang menariknya lagi, ternyata dari gereja Ortodoks yang di Nestorian dengan Katolik itu ternyata masih berselisih sampai sekarang. Bagaimana mereka yang Nestorian beranggapan bahwa kitab suci mereka adalah Peshitta yang asli, dan mereka tidak mengakui kitab suci Injil yang berbahasa Greek-Koine. Itu juga sebaliknya. Dan ini sebenarnya bukan problem kita, itu problem mereka. Justru akan menjadi senjata kita, atau mungkin jadi bumerang bagi mereka sebenarnya. Begitu Pak Ali ya. Dan terjemahan yang terjadi ini betul. Sebenarnya yang terjadi contohnya adalah bagaimana mereka menerjemahkan berdasarkan Septuaginta. Karena terjemahan yang diambil dari terjemahan, distorsi ini akan terjadi lebih besar tingkat kesalahan ataupun tingkat kekeliruannya. Jadi distorsi itu pasti akan banyak terjadi di setiap penerjemahan yang mereka lakukan. Mungkin itu yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya di sini yang
dianggap sebagai bani terjemahan itu bukan kita, tapi mereka, begitu. Dan kita dengan Yahudi sendiri, kita punya kitab suci yang memang punya wahyu itu memang berbahasa asli, di mana wahyu itu diturunkan berdasarkan tadi dikatakan oleh Pak Ali adalah bilisani qaumi, berdasarkan bahasa kaum yang diturunkan wahyu itu. Begitu Pak Dondi. Siap, Pak Ustadz. Ya, ya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Yudi Al-Hadi bahwa antara Yahudi dengan Islam punya basis kitab suci bahasa asli. Satu bahasa Ibrani, satu bahasa Arab. Nanti kalau misalnya diterjemahkan, itu bukan kitab suci, tapi terjemahan kitab suci. Nah, sementara kalau kita bicara mengenai kekristenan, itu agak unik memang, dalam tanda kutip. Karena perjanjian baru itu yang menjadi rujukan, bagaimana yang saya contohkan tadi Lukas, itu merujuk bukan pada teks Masorah Ibrani, tapi merujuk pada teks Septuaginta. Padahal itu adalah teks terjemahan. Berarti bahan dasar kitab suci perjanjian baru itu terjemahan dari teks Masorah, bukan teks asli dari teks Masorah itu sendiri. Logikanya bukan basisnya kitab suci, tapi basisnya terjemahan kitab suci. Sehingga ketika terjadi perselisihan, apa sebetulnya teks PB itu aslinya ditulis, mereka pun tetap juga berselisih. Karena tidak bisa menentukan bahasa aslinya apa. Bahasa Ibrani atau bahasa Yunani atau bahasa Aramaik. Mereka tetap berselisih sampai hari ini. Sehingga tadi kalau dikatakan ini basisnya terjemahan, kemudian diterjemahkan, ketika nanti diterjemahkan lagi, itu akan jadi problem. Nah, coba kasus yang saya sampaikan, misalnya lihat Isa itu naik haji, Pak Dondi, pernah naik haji loh. Saya itu pernah naik haji. Di hari besar naik haji, masuk ke dalam Ka'bah lagi. Luar biasa itu. Gimana itu? Terjemahan bahasa Indonesia. Coba lihat. Nah, coba lihat Pak Dondi. Ya, sebentar. Itu terjemahan tahun berapa itu, Pak Dondi? Nah, nanti akan dilihat di slide. Ya, tampilkan di slide Pak Dondi. Ya, sebentar Pak. Ini saya tampilin Pak. Mana nih? Operatornya mana nih? Operatornya nih. Kita udah share screen nih. Kita lihat Matius dulu aja Pak Dondi. Matius apa ya? Ini udah tampil nih Pak, yang ya, itu perjanjian baru dalam terjemahan bahasa Indonesia. Memang ini bukan kitab suci Pak Dendi, ini bukan kitab suci. Ya. Ini terjemahan kitab suci. Terjemahan. Yang merujuk pada terjemahan kitab suci. Loh, kok bisa begitu? Iya, kalau dikatakan merujuk pada terjemahan kitab suci, karena perjanjian baru Yunani Koine itu terjemahan. Perjanjian baru Aramaik juga terjemahan. Sehingga saya katakan ini perjanjian baru bahasa Indonesia, babonnya itu merujuk pada terjemahan kitab suci PB Yunani Koine dan atau sekaligus PB Yunani Aramaik. Bukan kitab suci PB, tapi terjemahan PB. Aslinya bahasa apa? Mereka selesaikan sendiri. Itu bukan urusan kita orang-orang Muslim. Silakan sendiri. Makanya nanti ini akan kita lihat. Ini sekali lagi wasiat yang baru. Segala kitab perjanjian baru Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Ini terbitan tahun 1940, seingat saya. Ya, itu kurang begitu kelihatan ya tulisannya. 41 ya? American Bible Society, British and Foreign Bible Society, National Bible Society of Scotland, Netherlands. Wah, Netherlands, Pak. Ini diterjemahkan sebelum Indonesia merdeka yang jelas. Nah, kita ambil contoh dari kasus Matius pasal 4 ayat 23. Ya. Injil Matius pasal 4 ayat 23. Nah, kita coba saya coba minta bantuan Pak Dedi dibaca. Ya. Maka Yesus berjalan. Ya, saya ulang Pak ya. Maka Yesus berjalan keliling di seluruh tanah Galilea, mengajar di masjidnya, dan kabarkan Injil kerajaan, dan sembuhkan segala sakit penyakit di tengah-tengah orang banyak.
Pertanyaan saya, apakah Isa Al-Masih itu masuk Islam, Pak Dondi? Karena kata masjid ya Pak ya? Atau Isa Al-Masih itu seorang kiai atau seorang ustadz sehingga dia masuk masjid? Kira-kira terjemahan ini salah atau enggak? Terjemahan ini enggak salah sebetulnya. Terjemahan Enggak salah. Enggak salah terjemahan ini. Dalam hal ini enggak salah. Karena apa? Tidak ada referensi yang akurat ketika merujuk pada bahasa aslinya. Kalau misalnya bahasa aslinya bahasa Aramaik, di situ istilah masjid, kalau bahasa Aramaiknya itu kenusta. Kenusta. Dalam bahasa Arab, itu seharusnya menjadi kanisa. Kanisa itu artinya gereja. Nah, masalahnya kalau disebutkan gereja, apakah waktu itu gereja sudah ada? Itu problem juga. Belum. Belum ada, gereja kan belum ada waktu itu. Padahal kalau dalam bahasa Aramaik disebutkan dengan sebutan kunusta kalau bentuk mufradnya. Jadi kalau disebut masjid juga problem, diterjemahkan masjid juga problem, diterjemahkan dari bahasa Aram kenusta itu seharusnya gereja, kanisah kalau bahasa Arabnya. Kalau kita lihat yang versi bahasa Yunani itu disebutkan eklesia. Eklesia juga gereja. Kalau begitu, ketika Yesus masuk ke dalam kenusta atau ke dalam gereja, pertanyaannya, gereja waktu itu juga belum ada. Masjid juga belum ada. Itu problem, terjemahan ini problem. Mungkin ada alibi yang mengatakan begini, oh Islam itu mengenal istilah masjid, sebetulnya itu baru era kemudian. Jadi Islam datang itu mengenal masjid, itu baru era kemudian. Sebelumnya orang-orang Kristen di Timur Tengah itu sudah pakai istilah masjid. Kira-kira kalau saja begitu, gimana Pak Dandi? Orang-orang Kristen Arab itu di Timur Tengah sebelum Islam sudah ada istilah masjid. Mereka pakai istilah masjid. Islam datang itu hanya mengadopsi saja. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia pakai istilah masjid, itu nggak ada masalah. Karena itu kan istilah Kristiani. Kira-kira kalau jawab begitu, jawabannya gimana? Istilah umum gitu ya Pak ya katanya ya? Iya. Itu kan sudah istilah Kristiani. Buktinya kami nggak ada masalah pakai istilah masjid di situ. Islam itu hanya datang mengadopsi saja istilah masjid dipakai. Oh iya. Kira-kira kalau dijawab begitu gimana? Kalau dijawab begitu saja begini. Kalau dijawab begitu saja begini. Tolong tunjukkan teks bahasa Arab yang pakai istilah masjid sebelum Islam datang. Tolong tunjukkan teks bahasa Arab Bible-nya. Saya sudah buka semua Alkitab berbahasa Arab. Semua Alkitab berbahasa Arab, edisi yang paling awal sampai edisi yang modern, tidak ada satupun kata masjid dalam Alkitab bahasa Arab. Logikanya, kalau sujud ada Pak ya? Masjid adalah istilah Islam saja. Kenapa? Tapi kalau sujud ada Pak ya? Kalau sujud ya, ada kalau di dalam sujud, bahasa Arabnya. Ya, sajadah. Tapi kalau masjid itu istilah Islami karena tidak pernah muncul dalam Alkitab berbahasa Arab baik era pra-Islam maupun era Islam. Sampai sekarang saya nggak bisa menemukan data itu. Kalau ada, saya minta bukti, sodorkan kepada saya. Saya belum menemukan itu. Adanya hanya di bahasa Indonesia. Yesus masuk ke dalam masjid. Contoh yang kedua, Pak Dendi, yang di mana itu? Yohanes. Ya. Tetapi kan gini Pak Ali, sedangkan apa namanya Bible yang versi Arab aja kan baru di abad 9 Pak. Yang berbahasa Arab itu, kalau yang berbahasa Arab itu, Perjanjian Lama itu versi Saadia Gaon itu yang paling tua. Sebelum itu nggak ada, nggak ada dokumen itu. Bukan maksud saya Bible Pak, terjemahan Bible. PB maksudnya. Itu yang ditemukan di Sinai, yang ditemukan di Sinai itu ada yang versi bahasa Arab. Itu pun baru muncul era Islam. Ya. Jadi sekali itu lagi kan di abad itu ya, Pak, sebetulnya iya, artinya Islam sudah datang. Iya. Makanya kalau kita pelajari ya secara akademik, kita akan lihat bahwa Bible berbahasa Arab itu gramatikanya itu sangat khas Islami sebetulnya.
Itu bisa diteliti secara linguistik. Jadi akan kelihatan aroma Islam itu begitu melekat. Makanya kalau kita lihat apa betul Alkitab yang PB, ya PB loh bukan PL, ditemukan di wilayah Sinai itu. Ada ungkapan Bismillahirrahmanirrahim di bagian awal. Di bagian awal itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya sekarang, kalau itu merupakan Alkitab PB yang muncul pada era Islam, apakah Islam itu yang mengadopsi istilah Bismillahirrahmanirrahim atau justru mereka yang mengadopsi istilah Bismillahirrahmanirrahim? Berarti siapa yang mempengaruhi siapa? Siapa yang mengadopsi siapa? Apakah umat Islam Arab yang mengadopsi kekristenan Arab atau kekristenan Arab yang mengadopsi keislaman Arab? Sehingga muncul formula Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu muncul era Islam. Sehingga tidak bisa dikatakan, oh ini bahasa khas Kristen Arab. Meskipun ada Bismillahirrahmanirrahim, Islam itu hanya mengadopsi istilah ini. Kalau misalnya begitu, jawaban kita apa? Jawaban saya tetap, tolong tunjukkan teks yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim sebelum era Islam. Tolong tunjukkan. Bagaimana saya tadi menyebutkan ada nggak istilah masjid sebelum era Islam? Nah, sekarang kita lihat yang Yohanes pasal 7 ayat 14. Itu lebih spektakuler lagi itu, yang terjemahan bahasa Indonesia. Spektakuler. Pada hari besar, apa itu? Masuk Yesus dalam Ka'bah serta mengajar. Halo. Naik haji nih Pak. Jadi ini hari besar itu kan sebetulnya istilah khas Islam Indonesia itu, hari besar. Hari besar apa? Kalau Idul Fitri kan bukan hari besar Pak Dondi. Kalau di Samarinda juga sama kan, hari besar kan bukan Idul Fitri. Hari besar itu ya hari Idul Adha. Hari Idul Adha. Jadi kalau disebut hari besar itu maksudnya adalah hari Idul Adha. Jadi pada hari Idul Adha Yesus itu masuk ke dalam Ka'bah loh. Oh, berarti ini kan luar biasa ini. Tidak sembarang loh orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Presiden aja belum tentu bisa masuk. Kalau masuk Mekah ya, kalau masuk Ka'bah kan nggak bisa. Jarang bisa ya. Saya pun belum bisa masuk Ka'bah. Pak Dodi juga belum bisa kan masuk Ka'bah. Ini Yesus sudah bisa masuk Ka'bah loh. Nah, kalau begitu terjemahan ini bagaimana? Apakah bisa dikatakan, oh umat Islam itu hanya mendompleng aja, hanya mengadopsi istilah Ka'bah. Orang Kristen di Arab sudah pakai istilah Ka'bah. Gimana kalau begitu jawabannya? Sekali lagi, tolong tunjukkan istilah Ka'bah yang pernah terpakai sebelum Islam muncul. Tolong tunjukkan manuskripnya di mana. Nggak ada. Saya kira nggak akan mungkin ada. Nggak akan pernah ada. Karena memang ini adalah istilah Islami yang diadopsi. Bukan umat Islam yang mengadopsi, tapi istilah Islami yang diadopsi. Baik istilah Ka'bah diadopsi, istilah masjid diadopsi, istilah Bismillahirrahmanirrahim diadopsi. Jangan dibalik, bukan umat Islam yang mengadopsi. Kalau umat Islam yang mengadopsi, kita tinggal menuntut data. Datanya mana? Data pra-Islamnya mana? Kalau nggak bisa ditunjukkan, berarti bukan Islam yang mengadopsi, tapi yang teks Islami ini yang diadopsi. Ini masalahnya. Wah, kalau gitu kajian kita malam ini salah judul Pak, kalau gitu Pak. Berarti yang inilah problem terjemahan itu Pak Dendi. Bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia ini kan terjemahan. Ya. Karena merujuk pada teks yang terjemahan, baik itu yang Aramaik maupun yang Yunani Koine, sehingga nggak bisa dasarnya itu kuat untuk bisa mendapatkan terjemahan yang akurat. Sehingga terjemahannya bisa seperti ini. Coba ini kalau kita tanyakan kepada generasi sekarang, kira-kira ayat ini masih ada nggak? Sekarang diganti lagi kan? Udah diganti. Nggak ada istilah masjid, nggak ada istilah Ka'bah, iya kan? Nggak ada istilah Bismillahirrahmanirrahim, nggak dipakai lagi. Kalau seandainya ini adalah istilah era pra-Islam, kenapa harus dihapus? Tetap aja dipakai sampai hari ini. Untuk apa dihapus? Kalau seandainya itu milik ahli.
Sementara kalau dihapus berarti itu sebagai tanda bahwa ini bukan milik asli, tapi ini adopsi. Dan sampai sekarang memang kita bisa lihat hasilnya, beda terjemahannya. Jadi sekali lagi, umat terjemahan dengan hasil terjemahan itu ada sinkronisasi. Jadi kalau dikatakan umat Islam itu umat terjemahan, ya sangat tidak mungkin karena terjemahan kita tidak seperti terjadi seperti ini. Jadi kalau begitu siapa yang umat terjemahan? Ini kan boleh aja diterjemahkan nanti jadi pura, jadi kelenteng, jadi apalagi misalnya wihara Pak. jadi Urdwara. Kalau wihara kan Buddha. Berarti bisa diganti aja misalnya Yesus masuk ke dalam wihara dan mengajar misalnya. Kan tidak ada masalah. Yesus masuk ke dalam pura dan mengajar. Atau Yesus masuk ke dalam kelenteng dan mengajar. Kan tidak ada masalah. Iya. Saya pakai bahasa satir, Pak Dondi. Enggak, saya bilang gini Pak, harusnya judul kita kajian malam ini harusnya Yesus naik haji Pak, harusnya Pak. Oh gitu ya. Loh, kalau ini kan bisa menjadi bukti bahwa dia memang pernah naik haji. Iya Pak, benar Pak. Dibantah, ya kan? Kalau ini sebagai bukti kan memang minimal tahun 1941 dia pernah naik haji. Lah masalahnya dia naik haji tahun itu di mana sekarang posisinya? Begitu problemnya. Jadi kalau seandainya ini terjemahan ditolak, masalahnya siapa yang menerjemahkan ini? Kan bukan umat Islam yang menerjemahkan. Yang menerjemahkan kan kaum umat terjemahan. Jangan-jangan dulu nih yang nerjemahin ini Pak, minjam orang Muslim kali Pak waktu nerjemahin ini Pak. Klinkert itu memang bersahabat dengan seorang sastrawan Melayu yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Dia banyak belajar bahasa Melayu dalam rangka untuk evangelisasi ke wilayah Nusantara, khususnya di wilayah Melayu, di wilayah Jawa khususnya. Tapi lebih konsentrasi ke wilayah Melayu. Makanya ketika menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu, banyak mengadopsi istilah-istilah Islami. Karena memang bahasa Melayu sangat begitu kental istilah Islami, termasuk istilah Allah, istilah masjid, istilah Ka'bah, istilah macam-macam, banyak sekali itu. Ya kan karena bahasa Indonesia sendiri kan Pak ya. Kan bahasa Indonesia sendiri kan menyerap kata-kata dari bahasa Arab kurang lebih 1.300 lebih loh Pak. Hampir sekitar 70% itu bahasa Arab. Sementara bahasa Sanskrit itu sekitar 40-an persen. Ya sisanya pokoknya 30%. 30%. Iya. Jadi saya kira inilah hasil terjemahan dari umat terjemahan ya seperti ini Pak Dendi. Saya kira tidak mungkin ya umat Yahudi terlalu berani untuk menyebutkan istilah masjid dalam terjemahan tanah. Heikal ya disebut heikal, nggak mungkin diterjemahkan Masjidil Haram, itu kan nggak mungkin. Ya. Tapi kalau umat terjemahan boleh aja diterjemahkan Masjidil Haram, kan nggak apa-apa. Atau diterjemahkan kelenteng kan nggak bisa. Mas Yudi? Ya. Bacanya jangan sampai terbengong-bengong gitu Mas Yudi, biasa aja Mas Yudi. Kayaknya Ustaz Yudi Al-Hadi terlalu serius kayaknya. Saya terkejut ini. Terkejut luar biasa ternyata ya. Kesimpulannya bagaimana kita bisa membuktikan ini umat terjemahan atau bukan? Lihat saja terjemahannya. Kalau teks terjemahannya itu sangat begitu beragam dan mengalami fleksibilitas yang sangat tinggi, tidak ada tolak ukur yang betul-betul akurat, karena memang tidak ada basis teks kitab sucinya, karena sama-sama berbasis pada teks terjemahan kitab suci. Sehingga ketika dirunut, kenapa kok terjemahan bahasa Indonesia seperti itu? Karena lihat saja teks rujukannya teks apa? Apakah teks kitab suci atau teks terjemahan kitab suci? Ternyata rujukannya terjemahan teks kitab suci. Kalau terjemahan teks kitab suci, kita lihat di situ tertulis kenusta. Kalau di bahasa Arab kan menjadi kanisa itu. Kalau dalam bahasa Yunaninya eklesia, lagi-lagi itu gereja.
Itu pun juga tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pada era Yesus sudah ada gereja, sudah ada kanisa? Kan tidak masuk akal juga. Lalu Apalagi bahasa masjid, aslinya Pak, ya. seperti apa? Kalau bahasa Islamnya, Wallahu a'lam. Hanya Tuhan yang tahu. Karena memang bahasa aslinya nggak ada. Kayaknya Pak Iya, Dodi iya. terbengong-bengong deh sekarang. Takjub, Pak, takjub. Saya bukan bengong Pak, saya tertawa Pak. Wah, Sekali lagi Pak Dodi, memang ditangkapin. soal umat terjemahan, itu mau tidak mau itu sebagai masalah besar. Karena umat terjemahan sangat tergantung dengan terjemahan itu sendiri. Makanya seringkali umat terjemahan itu tidak ngerti bahasa aslinya. Dan Ya. itu saya kira wajar kalau nggak ngerti bahasa aslinya karena tidak tahu bahasa aslinya itu apa, PB itu. Yunani, Ah, Koine, atau Aramaik, atau Ibrani. Lalu kalau begitu kesimpulannya kan sederhana. Yunani Koine sejajar dengan Pesita Aram yang terjemahan. Kalau begitu, bagaimana dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Banjar, dengan bahasa Cina, dengan bahasa Hindi, dengan bahasa Arab? Semuanya terjemahan. Sama Tidak posisinya. ada yang teks kitab suci. Isinya kitab terjemahan. Nah, Mas, nah, sekarang tolong tunjukkan. makanya Pak, Makanya kayak kasus Injil Lukas pasal 3 tadi yang berkaitan dengan silsilah Yusuf atau Maria. Itu pun problem. Ini silsilah Yusuf atau silsilah Maria. Itu sampai sekarang nggak selesai kok. Saya nggak akan bicara mengenai apakah ini silsilah Yusuf, silsilah Maria. Tapi di situ fokus ke redaksi 13 generasi ya. Ada istilah nama Kenan di situ. Ternyata kalau kita cross check itu merujuk pada Septuaginta. Pertanyaannya itu kan bukan teks kitab suci, tapi teks terjemahan kitab suci. Terjemah. Jadi sekali lagi memang problem dasarnya itu teks sumber. Teks sumbernya terjemahan, ketika teks terjemahan, ya lagi-lagi hasilnya terjemahan. Jadi terjemahan merujuk pada teks terjemahan, merujuk pada teks babon terjemahan. Nggak ada teks aslinya, emang nggak ada. Makanya kalau kita belajar perjanjian baru, ketika kita lihat teks bahasa Aramnya, bahasa Syria ya, termasuk yang bahasa Yunani, itu semuanya rujukannya ke teks Septuaginta. Kita belum bicara mengenai Injil Matius. Injil Matius itu nanti yang versi Ibrani itu beda dengan versi Yunani Koine. Suatu saat nanti kita akan bicara. Lagi-lagi di situ akan nampak. Saya kira itu yang saya sampaikan, Pak Dondi. Ya, Pak Ali boleh nanya, Pak? Ya. Gini, tadi kan Pak Ali sudah menjelaskan bahwa kalangan Ortodoks Yunani mengklaim bahwa bahasa aslinya itu adalah Yunani Koine ya, Pak ya. Ortodoks Syria mengklaim bahwa bahasa aslinya itu adalah Aramaik. Kemudian kalangan Mesianik. Syria, bukan Syria. Ortodoks Syria kan, Pak ya? Assyria, Nestorian. Assyria. Ya, sorry. Nestorian. Ya, mengklaim kan bahasa aslinya adalah Aramaik begitu Pak ya. Kemudian yang kalangan Mesianik kan mengklaim bahwa itu bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani gitu kan Pak. Nah itu dari 3 kalangan itu Pak, apakah nggak ada gitu Pak yang nengahin gitu? Ya itu bukan urusan saya, bukan urusan kita. Biarkan diselesaikan sendiri. Kalau ke pengadilan, kasus itu diajukan ke meja hijau, ya paling sebenarnya selesaikan sendiri aja di luar aja deh gitu. Itu jangan dimasuk ke sini. Selesaikan dulu. Ini Pak Dondi cari job ini kayaknya. Cari job ini Pak Dondi ini. Bukan, kalau saya jadi hakimnya saya suruh pulang semua Mas Yudi. Beresin dulu dah gitu. Ya kan? Nah, tapi gini. Ini buat sharing. Memang kitab suci bahasa asli itu penting, sekali lagi penting bahasa asli itu. Ya. Tapi kan gini Pak Ali,
yang kita sama-sama ketahui bahwa Septuaginta sendiri yang berupa terjemahan itu kan ada yang mengklaim bahwa bilang Septuaginta itu yang menerjemahkan adalah 70 atau ada yang bilang 72 rabi-rabi Yahudi yang dimulai dari kira-kira abad ketiga sebelum Masehi gitu kan Pak ya. Tetapi kan kalangan Yahudi sendiri itu kan tidak mau Pak pakai Septuaginta gitu kan. Karena ternyata yang diterjemahkan oleh 70 atau 72 rabi-rabi Yahudi itu kan hanya Pentatos saja gitu kan Pak. Sedangkan sisanya itu adalah hasil kerja dari kalangan Kristen ya kan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Septuaginta yang ada di tangan Kristen dalam bentuk yang sekarang itu kan adalah hasil koreksi daripada Hesisius, Origen, dan Lucian, kan begitu Pak Ali ya. Makanya kalangan Judaisme kan juga tidak mau gitu Pak menggunakan Septuaginta gitu kan. Menurut Pak Ali begitu ya, betul ya? Ya. Jadi untuk belajar Torah atau lebih tepatnya untuk belajar Tanakh itu orang-orang Yahudi tidak direkomendasikan untuk membacanya dari teks Septuaginta. Mereka biasanya kalau di Yeshiva, tempat istilahnya semacam pesantren, itu punya namanya kitab Mikraot Gedolot. Kitab Mikraot Gedolot itu menu utamanya itu ada teks Masorah, kemudian di sebelah kiri itu ada Targum Onkelos bahasa Aram, kemudian ada Targum Yonatan bin bahasa Aram juga, dan ada Targum Yerusalmi bahasa Aram. Jadi biasanya itu. Jadi semuanya dua bahasa, Ibrani dan Aram. Kemudian saya kebetulan punya juga saya ambilkan aja supaya gampang. Mas Yudi tadi Bible-nya Bible apa Mas Yudi? Boleh lihat Mas? Kitab suci Injil. Itu LAI juga? LAI tahun 2000. Ini tahun sepasang 2000. Oh, ini. KSI ya. Ini sepasang nih. Kalau ini Ya. Oh ya itu teks KSI, apa? Versi LAI itu versi dari Bandung ya. Tapi lebih LAI, Pak. Lebih dekat dengan versi Yahudi sebetulnya. Karena kalau ada nama Allah di situ sebagai proper name. Yang tadi itu ya. Nah, ini yang Taurat nih. Oh ya, betul. Ya. Ini Westminster. Ya, dari Bandung itu. Oh. Nah, ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud, Pak Dendi. Ya, ya. Taurat Emet. Taurat Emet ini dipakai oleh kalangan Yahudi. Di situ nggak ada teks bahasa apa namanya Yudea-Arabiknya. Nah, ini yang saya tunjuk. Yudea-Arabik. Oh iya. Jadi tulisannya Ibrani, tapi bahasanya Arab. Tidak ada yang merekomendasi pakai bahasa Yunani. Artinya bahasa Yunani itu dianggap sebagai teks yang tidak valid karena dianggap banyak perubahan-perubahan di dalamnya. Kalaupun seandainya diterima sebagai bahan referensi, biasanya yang diterima itu hanya teks Hamisah Khumse Torah saja. Jadi yang disebut Sefer Bereshit versi bahasa Yunaninya kan Genesis, kemudian Exodus, kemudian sampai pada Deuteronomy. Itu yang diterima hanya 5 saja. Itu pun tidak diterima secara aklamasi, hanya dipakai sebagai referensi yang kesekian. Referensi yang paling akhir. Yang diutamakan adalah pertama yang bahasa Aram, Targum Onkelos, kemudian Targum Yonatan, kemudian Targum Yerusalmi, dan Targum Saadia Gaon. 4 ini yang dipakai sebagai referensi utama. Kalau yang Septuaginta nggak dipakai. Dan mereka paham ini semua terjemahan bahasa Aram dan terjemahan bahasa Arab. Ini otoritas semua untuk mendampingi teks Masorah. Sementara yang bahasa Yunani yang disebut Septuaginta, walaupun hanya Hamisah Khumse Torah, kelima buku Musa, itu hanya referensi yang kesekian saja, nggak dipakai. Nah, sebaliknya di dalam kekristenan, teks Septuaginta yang bukan hanya 5 buku Musa, tapi seluruhnya termasuk Mazmur dan kitab nabi-nabi semua itu dianggap sebagai teks yang lebih utama, otoritas dalam memahami referensi perjanjian baru, bukan teks Masorah.
Sehingga sampai hari ini pun mereka menyebutnya Septuaginta itu sebagai Apostolic Bible. Sementara yang tanah itu disebut sebagai Rabbinic Bible. Jadi istilah Rabbinic Bible dengan Apostolic Bible itu menjadi penanda identitas rujukan utama yang memang tidak sama. Kalau Yahudi menyebutnya Masorah, teks Masorah itu sebagai Rabbinic Bible, sementara kalau kekristenan itu menganggap Septuaginta sebagai Apostolic Bible. Jadi kalau misalnya ada perselisihan, contoh kasus misalnya Parthenos itu yang sering kita dengar. Apakah dilahirkan dari seorang perawan? Dari mana referensi itu? Ya dari Septuaginta, karena di situ disebut dengan sebutan Parthenos. Parthenos itu artinya perawan. Sedangkan kalau kita lihat yang versi Masoret itu bukan disebut perawan. Kalau bahasa Ibraninya kan Betula. Kalau bahasa Ibrani untuk sekedar perempuan muda itu hanya disebut Alma. Kalau Alma disebutkan perempuan muda. Kalau Betula disebutkan virgin, perawan. Sementara kalau dalam teks Septuaginta, teks yang sama, itu aslinya bukan Betula, tapi Alma. Tapi kenapa kok diterjemahkan bukan perempuan muda, tapi diterjemahkan perawan? Karena yang dijadikan otoritas itu teks Septuaginta, karena tertulis Parthenos tadi. Itu salah satu bukti kenapa Perjanjian Baru itu sangat bergantung dengan Septuaginta, karena akan menjadi justifikasi teologi Perjanjian Baru. Saya ambil tadi 2 contoh ya. Pertama soal Parthenos dari Septuaginta, yang kedua silsilah Lukas dari Septuaginta. Itu menjadi sebuah fakta, 2 contoh itu, bahwa PB sangat bergantung pada Septuaginta dibanding teks Masorah. Artinya PB bergantung dari teks terjemahan kitab suci, tidak bergantung pada kitab suci. Sepertinya ini masalah besar ya. Kalau bergantung pada kitab suci dan bergantung pada terjemahan kitab suci itu perbedaannya antara langit dan bumi loh Pak. Iya. Betul enggak Pak Dondi? Iya betul Pak. Nah, Banget. tadi saya mau menanggapi dikit boleh Pak yang mengenai kata Parthenos Pak. Kata Ya, Parthenos yang mereka terjemahkan dari apa namanya? Yesaya 7 ayat 14 ya Pak ya. Itu kan mereka menerjemahkan dengan kata Parthenos dari kata Ha-Almah ya Pak ya. Ya. Tetapi di Keluaran 2 ayat 8 itu katanya sama Pak, Ha-Almah juga Pak, tapi mereka nggak pakai Parthenos Pak, pakai mereka Neanis Pak pakainya. Nah, jadi di dalam penerjemahan Septuaginta sendiri itu sudah memasukkan unsur teologis Pak, kalau menurut saya ya Pak ya. Setuju nggak Pak Ali? Ya jelas sekali bahwa kalau kekristenan secara teologis itu sangat betul-betul bergantung pada teks Septuaginta itu diaminkan. Karena kalau tanpa adanya teks Septuaginta, dasar-dasar teks teologis Perjanjian Baru itu akan hancur lebur ketika dihadapkan dengan teks Masorah. Makanya teks Masorah itu menjadi menjadi musuh besar dalam tanda kutip dalam hal Perjanjian Baru. Sehingga ketika belajar Perjanjian Baru, yang menjadi otoritas itu menengoknya pada PL Septuaginta, bukan PL Masorah. Kalau PL Masorah itu posisinya sebagai pembanding saja. Sementara teks yang utama itu adalah Septuaginta. Saya bisa berkata demikian karena seringkali ketika kita merujuk surat-surat Paulus misalnya, dalam membangun teologi yang dibangun oleh teologi Paulus sendiri, itu kebanyakan teksnya persis seperti yang termaktub dalam teks Septuaginta dibanding dirujukan pada teks Masorah. Misalnya surat Ibrani misalnya. Meskipun ada perselisihan ya, ada yang berpendapat ini bukan tulisan Paulus, ada yang berpendapat ini tulisan Paulus. Saya nggak mau masuk ke situ. Tapi yang jelas kalau seandainya mau ditulis oleh Paulus atau bukan Paulus atau ditulis oleh rekannya Paulus, I don't care. Tapi yang jelas di situ teks ketika mengutip Perjanjian Lama rata-rata harfiah demi harfiah itu secara kata per kata mengutip dari teks Septuaginta dibanding dari teks Masorah.
Hmm. Kalau saya ibaratkan begini, ada Quran bahasa Jawa atau bahasa Banjar misalnya. Tapi teks sumbernya dari teks Quran terjemahan bahasa Inggris misalnya. Kira-kira itu dibenarkan atau tidak? Ya, Ya Kan tidak, sangat tidak lebih mungkin salah itu dibenarkan. keliru. Seharusnya Karena kan ada distorsi, Pak. teks Quran bahasa Inggris, Quran bahasa Banjar, Quran bahasa Jawa dikembalikan pada teks bahasa Arabnya. ya. Bukan teks bahasa Banjar dirujukkan ke teks bahasa Quran bahasa Inggris, teks bahasa Inggris dirujukkan ke teks bahasa Arabnya. Itu kan terjadi lompatan budaya, terjadi lompatan kebahasaan sehingga cara berpikirnya berbeda. Dan itu memang sangat tidak diperkenankan. Sehingga tidak salah, ini sebagai temuan ya, temuan ini fakta real di lapangan. Misalnya kasus yang saya teliti, Alkitab Bahasa Madura itu. Alkitab Bahasa Madura yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Itu ternyata sumbernya, itu kata demi kata, itu berasal dari Alkitab Bahasa Indonesia. Bukan Oh, merujuk pada Alkitab Bahasa Ibrani ataupun Yunani, apalagi Aram. Karena saya pelajari langsung Alkitab Bahasa Madura itu ternyata secara gramatika dan diksinya itu mendekati ke bahasa Indonesianya. Berarti saya bisa simpulkan bahwa Alkitab bahasa daerah terutama Madura ini diambil dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Nah, masalahnya dulu entah sekarang ya, dulu Alkitab bahasa Indonesia itu mengadopsinya diterjemahkan dari Alkitab bahasa Belanda dan itu terjemahan. oh, Kita lihat misalnya PL yang terjemahan lama. Itu berbeda nuansanya dengan PL yang terjemahan baru. Seperti yang kita baca tadi, yang kita baca Injil Matius tadi, Injil Yohanes, ya kan, yang ada masjid dan sebagainya itu kan diterjemahkan oleh Klinkert. Klinkert itu menerjemahkan dalam bahasa Indonesia itu basisnya apa? Apakah bahasa Yunani dan bahasa Ibrani? Tidak, itu dari bahasa Belanda. Saya ngomong begini ini karena saya melakukan riset dari sisi filologisnya. Sehingga ketahuan semua bahwa ini bukan berdasar pada teks sumber, tapi teks terjemahan merujuk pada teks terjemahan merujuk pada teks terjemahan. Pak Doni kok bengong? Enggak, semua. Jangan bengong lah. Bapak tadi bilang terjemahan Belanda, saya jadi ingat yang punya Jerman nih Pak, bahasa Jerman nih Pak. Oh iya. Enggak, tapi gini Pak, saya ingin nunjukin ke Pak Ali sebentar Pak ya. Sebentar. Yang tadi mengenai Parthenos Pak. Minta tolong operator nih. Nah ini Pak, Parthenos di Kejadian 24 ayat 43 dan Yesaya 7:14, mereka menggunakan kata Parthenos untuk kata ha'almah ya Pak ya. Tetapi untuk kata ha'almah yang sama di Keluaran 2 ayat 8, di Mazmur 6:8-26, atau di Amsal 30:19 dan Kidung Agung 1:3, Kidung Agung 6:8, katanya sama ha'almah Pak, tapi mereka menggunakan kata neanis Pak. Nah ini saya kasih contoh nih Pak. Ini di Yesaya 7:14, kata ha'almah diterjemahkan menjadi Parthenos, ya Pak ya. Ini kan kata ha'almah nih. Ya. Yang woman menjadi virgin. Di Keluaran 2 ayat 8, sama nih Pak katanya ha'almah nih Pak. Ha'almah, tetapi mereka menerjemahkannya dengan neanis. Nah, ini berarti kan ada ketidakkonsistenan penerjemahan. Betul nggak Pak? Betul. Kata yang sama diterjemahkan secara berbeda. Karena apa? Karena memang ada muatan teologis yang sengaja untuk disampaikan. Itu pertama. Poin yang kedua, kenapa bisa berbeda? Misalnya kalau Matius itu kan memang kita lihat dalam Perjanjian Baru juga pakai istilah Parthenos kan? Ya, betul Pak. Kalau di Injil Matius. Dari mana dia kok bisa menggunakan istilah Parthenos? Apakah merujuk dari Perjanjian Lama Masora, teks Masora? Enggak. Dia merujuk pada teks Septuaginta. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa baik itu Matius maupun Lukas sangat bergantung pada teks terjemahan, yakni teks Septuaginta. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai
apa istilahnya? Kalau bahasa kita sebagai pembenaran teologia yang sedang dibangun, Ya, terutama dalam hal istilah Parthenos, kemudian silsilah yang tadi saya sebutkan itu. di Lukas ya Pak Saya ya. kira itu Pak Dendi ya. Sudah semakin Ya, malam terima kayaknya ini. kasih Sudah banyak lebih. Pak Ali. Iya, Mas iya. Yudi, ada yang mau ditambahin Mas Yudi? Wah, ini udah Udah kenyang banyak ya? sekali. Udah kenyang ini dipaparkan oleh Pak Ali. Luar biasa. Jadi saya bisa simpulkan begini. Kenapa label umat Tuhan itu begitu melekat? Karena sebabnya cuma satu alasan. Sangat bergantung pada teks terjemahan. Teks aslinya itu debatable. Tidak selesai sampai hari ini. Bahasa aslinya apa? Sehingga ketika ini masuk dalam konteks Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia era Belanda itu ternyata diterjemahkan dari Alkitab bahasa Belanda yang juga terjemahan. Sehingga ini Ya, menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa apapun yang dimaksud dengan istilah teks terjemahan kitab suci itu tidak sebanding dengan kitab suci itu sendiri. Kalau di kalangan Muslim dan Yahudi sudah beres selesai, 100% sama. Hanya saja dialog para nabinya diterjemahkan dalam bahasa masing-masing. Ada yang Ibrani, ada yang Arab. Karena memang Musa tidak pernah hidup sezaman dengan Nuh, tidak pernah hidup sezaman dengan Abraham, tidak pernah hidup sezaman dengan Adam. Makanya diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak hidup sezaman dengan Adam, tidak hidup sezaman dengan Nuh, tidak hidup sezaman dengan Musa. Makanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya paham. Tapi sekali lagi yang menerjemahkan siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sedangkan perjanjian baru, mau yang Pesita, mau yang Yunani, siapa yang menerjemahkan? Apakah Tuhan sendiri? Enggak. Enggak ada jawaban. Karena sama-sama teks terjemahan. Yang menerjemahkan ya, siapa? Tuhan. Bukan. Mereka tidak sepakat. Bukan Tuhan yang menerjemahkan. Saya kira itu yang bisa saya jadikan semacam konklusi pertemuan malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang terlalu kurang pantas diucapkan, saya mungkin khilaf, mohon maaf sekali lagi. ya. Terima kasih banyak Pak Ali, terima kasih banyak Pak Ustadz Yudi. Sangat mencerahkan ya Pak ya, paparan dari Pak Ali. Kalau bisa saya rangkum ya Pak ya, bahwa apa yang kita bicarakan malam hari ini itu adalah terjemahan, tetapi dalam konteks itu adalah dari bahasa aslinya, kembali ke bahasa aslinya gitu ya Pak Ali ya. Artinya dalam hal ini yang dianggap sebagai kitab suci diambil dari kitab sebelumnya yang juga merupakan terjemahan, yang mana di dalam kekristenan sendiri itu belum final begitu ya Pak ya. Apakah itu bahasa Yunani Koine, apakah itu bahasa Aramaik, apakah itu bahasa Ibrani. Nah, dalam konteks itu sudah sangat terang tadi, sudah sangat jelas yang dijelaskan oleh Pak Menahem Ali. Tetapi sebenarnya saya juga mau melihat dari sudut pandang yang lain begitu Pak. Artinya gini, di dalam penerjemahan sendiri, di dalam beberapa versi, ya versi Bible, seperti versi Bible kan kita tahu ya Pak ya, begitu banyaknya. Memang yang sangat populer itu adalah KJV, kemudian RSV, NIV, yang seperti itu kan sudah memang populer. Di dalam beberapa versi sendiri, penerjemahannya aja sudah terjadi masalah begitu Pak. Nah, bagi para pemirsa yang ingin tahu masalahnya apa aja di dalam penerjemahan Bible di beberapa versi, saksikan kajian Bible Bible di Graham Mu'alaf juga ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup kajian ini, saya ucapkan banyak terima kasih buat Pak Menahem Ali, buat Pak Ustadz Yudi, dan juga tidak lupa saya ingin mengingatkan kembali bagi para pemirsa yang ingin menyisihkan rezekinya untuk zakat, infak, sodako, bahkan wakaf untuk tanah di Jombang, Wonosalam, tanah di Wonosalam ya, daerah Jombang, Jawa Timur, bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening kode bank 451 11 88 88 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0812
32802080. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala partisipasi Anda. Baik, kalau begitu kami tutup kajian kami pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi